Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi untuk Bu Berta. Jadi di sini kami dari tim BPL SMA Lab School UNESA ingin mempresentasikan terkait dengan hasil rancangan pelaksanaan pembelajaran yang sudah kami susun. Oke, langsung saja untuk yang pertama yaitu terkait dengan latar belakang kenapa kami merancang pembelajaran yang kami susun tersebut yang akan disampaikan oleh saudari Siti Nurul Komaria. Kepadanya kami persilakan. Oke, untuk yang pertama di sini kita mengambil untuk profilnya adalah SMA Lab School UNESA, di mana SMA Lab School UNESA sendiri itu menerapkan sistem pendidikan yang modern berbasis teknologi yang seluruh siswanya itu tidak lagi menggunakan buku cetak dan kertas-kertas ujian. Namun mereka hanya satu atau dua buku tulis dan sebuah tablet. Jadi untuk masuk di SMA Lab School UNESA ini itu diwajibkan anak yang akan masuk itu memiliki tablet ataupun gawai berupa laptop. Nah, kemudian tiap tablet atau laptop ini itu nanti akan dipasang dengan aplikasi yang disebut dengan Kipinful, di mana aplikasinya ini berisi ribuan materi pembelajaran yang lengkap mulai dari buku pembelajaran, video pendidikan, latihan soal, dan komik literasi. Kemudian selain berisi materi-materi pembelajaran juga diisi juga melalui tugas UH, UTS ataupun UAS ataupun jenis-jenis ujian lainnya itu juga diselenggarakan secara online melalui aplikasi Kipin tersebut. Nah, kemudian untuk SMA Lab School UNESA juga di sini mereka juga menggunakan sistem SKS. Pada sistem SKS ini itu tidak diterapkan pada seluruh siswa, namun hanya untuk beberapa peserta didik yang dianggap mampu. Jadi di sini untuk sistem SKS-nya sendiri itu nanti akan dilakukan penyaringan terhadap anak-anak yang dianggap mampu. Jadi tidak hanya untuk satu mata pelajaran saja, namun juga terkait dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian untuk SMA Lab School sendiri, karena di sini RPP atau rancangan yang akan kami kembangkan adalah untuk kelas 10. Nah, kelas 10 ini itu terbagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas 10.1, kelas 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5. Untuk setiap kelasnya sendiri itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kemudian untuk kelas yang akan kami ambil untuk penerapan strateginya itu adalah untuk kelas 10.5, di mana untuk kelas 10.5 sendiri itu memiliki karakteristik yang menyatakan pada saat awal kami masuk di sini karakteristiknya ini melalui observasi selama proses PPL 1. Nah, peserta didik pada saat awal pembelajaran kimia itu mengatakan bahwa mata pelajaran kimia itu sulit. Namun, mereka tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi, walaupun mereka beranggapan bahwa kimia itu sulit, mereka tetap mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir karena mereka itu memiliki ketertarikan terhadap hal-hal yang baru, terutama yang terkait dengan kontekstual kehidupan lingkungan sekitar. Nah, terkait dengan kontekstual ini, itu juga ditunjukkan di mana anak-anak untuk kelas 10.5 sendiri itu lebih memiliki pemahaman yang lebih bermakna atau memori yang lebih jangka panjang jika materi yang disampaikan itu dikaitkan dengan kontekstual. Namun apabila lebih bersifat konten, anak-anak ini akan cepat untuk melupakan materi yang disampaikan seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga karakteristiknya itu pembelajarannya itu dengan menggunakan tutor sebaya dan berkelompok yaitu sekitar 5 sampai 6 orang dengan pembentukan kelompoknya oleh guru itu lebih efektif daripada pembentukan kelompok dengan berhitung. Jadi selama PPL 1 kami melakukan percobaan untuk pembentukan kelompok
awalnya itu dimulai dengan berhitung, kemudian yang terakhir itu dengan menggunakan pembentukan kelompok oleh guru, di mana pembentukan ini itu didasarkan pada kemampuan peserta didik. Nah, peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi atau di atas rata-rata kelas itu diberikan kesempatan untuk memimpin jalannya diskusi dalam setiap kelompok. Nah, dengan cara yang seperti ini, itu ternyata berdasarkan hasil observasi itu lebih efektif daripada dengan cara berhitung yang tidak ada anak yang memandu. Jadi, tutor sebaya pada proses berhitung itu tidak berjalan seperti itu. Kemudian yang keempat itu terdapat diferensiasi dalam gaya belajar, bakat dan minat peserta didik, di mana gaya belajar yang paling menonjol untuk kelas 10-5 ini itu adalah audiovisual. Kemudian yang terakhir, pengalaman belajar dengan praktik secara langsung atau intensitas pelibatan peserta didik yang lebih besar pada proses pembelajaran lebih menarik minat peserta didik jika dibandingkan guru yang menjelaskan dan memiliki peran lebih besar pada prosesnya. Jadi apabila peserta didik diikut sertakan dalam proses pembelajaran untuk kelas 10-5 ini, itu mereka tidak hanya lebih bersemangat, tapi juga pemahaman mereka terhadap materi itu juga lebih jangka panjang, jadi mereka lebih mudah untuk mengingatnya daripada guru hanya menjelaskan di depan atau guru yang memiliki peran besar dalam proses pembelajarannya. Nah, berdasarkan karakteristik kelas yang seperti ini, maka strategi yang dirumuskan itu di sini yang pertama itu penggunaan fenomena yang kontekstual, yaitu dengan menggunakan pendekatan culturally responsive pedagogi, di mana di sini itu digunakan sebagai pengantar untuk menarik minat peserta didik serta penggunaan analisis kemampuan awal yang akan digunakan dalam pembentukan kelompok. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan di sini untuk anak kelas 10-5 itu mereka lebih kontekstual proses pembelajarannya. Jadi di sini penggunaannya itu yaitu menggunakan pendekatan CRP tadi. Kemudian untuk pembentukan kelompok sebagaimana yang sudah disampaikan juga itu anak-anak yang memiliki kemampuan awal lebih tinggi itu lebih baik untuk disebar. Kemudian pembentukan kelompoknya itu didasarkan oleh guru berdasarkan hasil dari analisis kemampuan awal tadi. Kemudian yang kedua itu penggunaan model pembelajaran kooperatif, karena di sini mereka lebih mudah untuk belajar itu menggunakan tutor sebaya, di mana di sini untuk modelnya sendiri itu menggunakan number head together untuk memfasilitasi diskusi yang intens dan setiap peserta didik siap serta membatasi terjadinya dominasi peserta didik dalam kelompok. Jadi di sini dikarenakan sudah ada anak yang memiliki kemampuan awal lebih tinggi untuk membatasi dominasi anak tersebut dan untuk memberikan kontribusi juga untuk anak-anak yang lain, maka kami memutuskan untuk menggunakan number head together. Nah, untuk yang ketiga sendiri, itu penggunaan diferensiasi penyampaian konten untuk memfasilitasi gaya belajar. Walaupun di sini yang lebih cenderung itu gaya belajarnya adalah audiovisual, tapi terdapat beberapa anak juga yang memiliki gaya belajar kinestetik, di mana di sini terlihat mereka itu dalam proses pembelajaran sering berpindah tempat untuk memberikan kenyamanan selama proses pembelajaran tersebut. Jadi untuk memfasilitasi gaya belajar tersebut digunakan diferensiasi dalam penyampaian kontennya. Kemudian pembebasan produk akhir dari penugasan yang dilakukan. Jadi nanti di akhir karena di sini juga ada penugasan, di sini penugasannya itu dilakukan pembebasan. Jadi produk akhirnya yang akan diberikan oleh anak-anak di situ nanti bebas berdasarkan bakat dan kompetensi yang dimiliki peserta didik. Nah, itu untuk strategi yang dirumuskan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu presentasi rancangan pembelajaran atau RDP
Mungkin dari Bu Dela terlebih dahulu, silakan Bu. Baik, Bu Indah. Mungkin langsung saja untuk pembahasan RPP-nya. Bisa minta tolong di-share screen kan untuk RPP-nya. Jadi untuk materi yang kami ambil di RPP kali ini itu adalah materi bentuk molekul, yang mana materi ini tuh berasal dari materi pokoknya yaitu materi ikatan kimia. Untuk sekolahnya sendiri sebagai sasaran tujuan di sini adalah SMA Negeri 1 Manyar. Untuk alokasi waktunya 2 jam pelajaran, 2 kali 45 menit. Langsung saja ke bagian kompetensi inti. Di sini ada KI 1, KI 2, KI 3, sama KI 4. Dan yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di KD 3.6 sendiri, di sini merupakan KD yang sesuai dengan materi bentuk molekul, yaitu menerapkan teori pasangan elektron, kulit valensi, atau VSEPR, dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Lalu untuk KD 4.6 sendiri, di sini berbunyi membuat model bentuk molekul dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar atau perangkat lunak komputer. Nah, untuk di KD 3.6 sendiri, di sini dia mempunyai indikator pencapaian kompetensi yang akan dibahas di sini. Yang pertama yaitu menentukan struktur Lewis dari suatu senyawa. Yang kedua yaitu menentukan domain dari suatu molekul. Yang ketiga yaitu menentukan jumlah pasangan yang berikatan dan jumlah pasangan elektron bebas. Yang selanjutnya yaitu menentukan notasi VSEPR, dan yang terakhir yaitu menentukan bentuk molekul. Sedangkan untuk di indikator pencapaian kompetensi untuk KD 4.6 ini yaitu membuat bentuk molekul 3 dimensi menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran sendiri di sini sesuai dengan IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu berdasarkan rumus kimia senyawa, peserta didik ini dapat menentukan struktur Lewis dari suatu senyawa dengan benar. Dan yang kedua, berdasarkan rumus kimia senyawa, peserta didik ini dapat menentukan domain suatu molekul dengan benar. Yang ketiga, berdasarkan rumus kimia senyawa, peserta didik dapat menentukan jumlah pasangan yang berikatan dan jumlah pasangan elektron bebas dengan tepat. Yang keempat, yaitu berdasarkan rumus kimia senyawa, peserta didik dapat menentukan notasi VSEPR dengan tepat. Yang kelima, berdasarkan notasi VSEPR, peserta didik dapat menentukan bentuk molekul dengan benar. Dan yang selanjutnya yaitu melalui rumus kimia senyawa yang disajikan, peserta didik dapat membuat bentuk molekul 3 dimensi menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran ini menyesuaikan dengan IPK yang telah kita buat di sebelumnya. Nah, untuk materi pembelajarannya di sini yang akan dibahas itu mulai dari struktur Lewis, lalu domain atau pasangan elektron, lalu kita bisa menentukan jumlah PEI-nya, jumlah PEB, dan bentuk molekul, serta ada coloring atom. Agar peserta didik itu bisa membedakan atom yang satu dengan atom yang lain, maka kita sediakan coloring atom. Untuk pendekatannya sendiri di pembelajaran kali ini kita menggunakan scientific learning. Untuk metodenya menggunakan ceramah, eksperimen, diskusi maupun penugasan. Jadi nanti di akhir ada penugasan seperti yang telah dikemukakan oleh Bu Komaria sebelumnya. Dan untuk model pembelajarannya sendiri, di sini kami menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together atau NHT. Nah, untuk media pembelajarannya sendiri, di sini kami menggunakan media pembelajaran Etukul. Etukul ini salah satu media pembelajaran yang telah dibuat oleh teman kami, mencakup materi bentuk molekul dan berbasis digital. Yang kedua, yaitu menggunakan LKPD, terus selanjutnya menggunakan laptop, LCD maupun proyektor, dan yang terakhir menggunakan papan tulis maupun spidol. Untuk alat dan bahan pembuatan bentuk molekul sendiri, kami di sini menggunakan clay yang terbuat dari campuran tepung, terigu maupun lem, dan juga
ada pewarna makanan, dan tidak lupa alatnya sendiri menggunakan tusuk sate, gunting, wadah, penggaris, dan juga busur. Untuk sumber belajarnya sendiri, di sini kami menggunakan modul pembelajaran kimia SMA pada materi bentuk molekul kelas 10 yang penerbitnya yaitu Dr. Andes HI Gede Mender MT 2020. Terus yang selanjutnya menggunakan internet, dalam hal ini adalah YouTube. Terus yang selanjutnya yaitu menggunakan buku kimia SMA kurikulum 2013 kelas 10 semester 1 atau sumber lain yang relevan. Nah, untuk pengetahuan prasyarat sendiri, sebelum mempelajari materi bentuk molekul ini, diharapkan peserta didik itu sudah memiliki pengetahuan awal tentang materi ikatan kimia. Karena materi bentuk molekul ini ada kaitannya juga dengan materi ikatan kimia yang meliputi elektron valensi dan struktur Lewis suatu senyawa. Untuk pemahaman bermakna sendiri, di sini nanti kami akan menampilkan sebuah fenomena. Nah, di sini pemahaman bermaknanya adalah, pernahkah kalian memikirkan bahwa setiap senyawa itu pasti memiliki bentuk molekul masing-masing? Beberapa senyawa yang dekat dengan kehidupan kita, tetapi kita tidak menyadari hal tersebut. Misalnya adalah air. Jadi nanti peserta didik akan disediakan fenomena terkait air. Harapannya peserta didik nanti dapat memahami bentuk molekul dari air itu seperti apa, dan nantinya peserta didik itu menimbulkan rasa ingin tahunya gitu ya, untuk bentuk molekul dari senyawa-senyawa yang lain. Nah, di sini nanti kami juga akan memberikan pertanyaan pemantik. Jadi sama disediakan gambar air, kemudian mengajukan pertanyaan, kemudian peserta didik ini diharapkan dapat mengajukan pertanyaan, atau dari gurunya sendiri itu memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu sendiri, yang pertama, apakah kalian mengetahui rumus kimia air? Yang kedua, nanti setelah peserta didik bisa menjawab pertanyaan yang pertama ini, guru bisa menanyakan bahwa dalam air ini itu tersusun atas atom apa saja, seperti itu. Lalu selanjutnya, guru di sini akan menanyakan bagaimanakah penggambaran dari ikatan Lewis antara atom H dan O dalam air. Yang dimana kalau misalnya peserta didik itu sudah memahami materi ikatan kimia, pasti akan paham ikatan Lewis antara atom H dan atom O dalam air. Lalu selanjutnya, jika kalian sudah mengetahui struktur molekul air, maka proses atau langkah apa yang harus kita lakukan untuk dapat mengetahui bentuk molekul air. Jadi nanti harapannya kalau peserta didik itu sudah bisa menuliskan ikatan Lewis antara atom H dengan O, nanti dia dipantik untuk supaya dia tahu bagaimana bentuk molekul air itu seperti apa. Nah, jika mereka masih belum paham, nanti akan dibahas di materi ini terkait dengan bentuk molekul air. Dan juga diharapkan nanti di akhir peserta didik itu bisa membuat bentuk molekul air dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Untuk langkah-langkah pembelajarannya sendiri mungkin saya jelaskan di kegiatan awal. Kegiatan awalnya atau kegiatan pendahuluan, di sini ada orientasi. Jadi seperti biasa, guru akan membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. Dan di sini sesuai dengan PPK-nya, yaitu religius, guru akan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memimpin doa untuk mulai pembelajaran. Jadi nanti di awal guru membuka salam, lalu akan memimpin doa untuk mulai pembelajaran, lalu bertanya tentang kabar peserta didik, memeriksa kehadiran, dan menciptakan kondisi suasana belajar yang nyaman, dan meminta peserta didik bersama-sama memperhatikan kebersihan ruangan kelas. Itu untuk kegiatan orientasinya. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan apersepsi. Jadi di kegiatan pendahuluan ini juga ada apersepsi. Apersepsinya di mana guru nanti akan mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik mengenai materi atau tema kegiatan sebelumnya, dengan mengingatkan kembali tentang konsep ikatan kimia yaitu elektron valensi. Jadi apersepsi ini mengikatkan kembali dengan materi yang telah dibahas sebelumnya, yaitu materi ikatan kimia yang mencakup materi elektron valensi maupun struktur Lewis. Nah, untuk di fase satunya sendiri di sini kan fase satu dari model pembelajaran NHT itu sendiri kan menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik. Seperti yang telah dikemukakan Bu Kokom sebelumnya, kami di sini juga menggunakan pendekatan CRP, yaitu pendekatan culturally responsive pedagogik, di mana di sini guru memberikan motivasi kepada peserta didik
berupa pengamatan dengan disajikan 3 gambar yang saling berkaitan melalui PowerPoint. Nah, gambar di sini diantaranya adalah gambar ada anak yang minum air, lalu ada gambar ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian di sungai, dan juga anak-anak yang sedang mandi di sungai. Nah, kaitan ketiga gambar yaitu tentang penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari sendiri yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Karena kegiatan yang telah dilakukan ini kan sudah menjadi budaya Indonesia seperti itu. Nah, yang kedua yaitu guru memberikan pertanyaan terbuka kepada peserta didik. Pertanyaannya yaitu menurut kalian apakah ada yang persamaan? Menurut kalian adakah persamaan dari ketiga gambar tersebut? Jika iya, di manakah letak persamaan ketiganya? Jadi pertanyaan ini nanti akan diberikan kepada peserta didik, diharapkan peserta didik itu bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Lalu selanjutnya guru akan membimbing peserta didik untuk menjawab dengan menjelaskan bahwa air ini merupakan elemen penting dalam kehidupan makhluk hidup atau manusia karena dapat membantu memenuhi aktivitas yang dilakukan seperti minum, mencuci pakaian, mandi di kali, dan lain-lain. Yang mana ketiganya ini merupakan sudah budaya Indonesia sesuai dengan pendekatan CRP. Nah, di sini namun kedua budaya terakhir ini, yaitu budaya mencuci pakaian dan mandi di sungai ini telah mulai luntur karena seiring dengan berjalannya zaman sudah ditemukan teknologi yang canggih. Jadi orang-orang Indonesia tidak perlu lagi untuk mandi di sungai maupun mencuci di sungai. Nah, lalu selanjutnya guru akan menyajikan gambar air melalui PowerPoint. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di awal bahwa nanti akan diberikan pertanyaan pemantik tentang kegunaan dari air itu sendiri, dan nanti diharapkan siswa itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, lalu selanjutnya guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal. Dan selanjutnya yaitu kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Bu Indah. Bu Indah, mohon maaf, suaranya gemut. Oh ya, terima kasih Bu Della sebelumnya. Jadi ini saya melanjutkan bahwa untuk yang di fase 1 tadi sudah dijelaskan sama Bu Della, selanjutnya itu fase 2 menyajikan informasi. Di yang pertama, peserta didik itu diminta untuk mengamati tentang apa, yaitu terkait dengan pembuatan dari bentuk molekul air. Tadi kan sudah ada pertanyaan pemantik terkait dengan gambar air, kemudian anak-anak sudah menentukan ikatan Lewis dari H sama O dalam molekul air, kemudian anak-anak dipantik dengan pertanyaan bagaimana dari bentuk molekul air tersebut. Nah, setelah itu ini anak-anak guru menyajikan informasi melalui demonstrasi terkait dengan pembuatan bentuk molekul air. Jadi di sini membuat bentuk molekul air dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar, yaitu clay dari tepung terigu dan juga lem. Kemudian untuk ikatannya menggunakan tusuk sate. Setelah itu, guru mempersilakan peserta didik untuk bertanya terkait dengan konsep yang belum dimengerti oleh peserta didik, kemudian peserta didik yang lainnya juga dipersilakan untuk menanggapi ataupun berpendapat. Kemudian lanjut di fase yang ketiga, yakni mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok belajar. Jadi untuk yang langkah pertama adalah numbering, yaitu penomoran. Di sini pembelajarannya atau pembentukan kelompoknya itu disesuaikan berdasarkan hasil asesmen atau profiling peserta didik yang sudah dilakukan di awal. Jadi guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang mana pembagian itu sudah ditentukan oleh guru dan dilakukan secara heterogen karena berdasarkan pada hasilnya, nanti hasil pretest quizisnya yang telah diberikan di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk pretest ini diberikan di pertemuan sebelumnya, tidak pada pertemuan yang akan dilakukan, sehingga guru memiliki waktu untuk menganalisis hasil
pretest kuis tersebut untuk dapat menentukan atau membagi kelompoknya, seperti itu. Setelah itu, masing-masing dari peserta didik akan diberikan nomor karena ini menggunakan tipe number head together atau NHT, jadi setiap peserta didik dalam satu kelompoknya akan diberikan nomor yang berbeda-beda. Kemudian masuk pada fase 4-nya, yaitu membimbing kelompok belajar. Pada langkah 2 NHT-nya yaitu questioning atau mengajukan pertanyaan. Jadi setelah guru membagi kelompok, kemudian guru membagikan LKPD kepada masing-masing peserta didiknya. Kemudian peserta didik itu mengamati video pembuatan bentuk molekul senyawa kimia yang ditampilkan oleh guru. Jadi nanti ditampilkan melalui PowerPoint terkait dengan video demonstrasi dari bentuk molekul. Kemudian guru bertanya kepada peserta didik berdasarkan video yang sudah ditampilkan oleh guru bagaimana molekul-molekul itu bisa memiliki bentuk yang seperti itu. Terus kemudian bertanya apakah setiap molekul dari senyawa kimia itu bentuknya berbeda-beda atau adakah yang sama. Kemudian langkah ketiga pada NHT, ini head together atau berpikir bersama. Bahwasanya peserta didik diminta oleh guru dalam kelompoknya untuk mengidentifikasi poin-poin penting dari video tersebut. Sehingga nanti peserta didik dapat mengetahui penggambaran dari bentuk molekul secara 3 dimensi dan akan melakukan pembuktian dari pembuatan bentuk molekulnya itu tadi. Kemudian seperti yang di materi tadi bahwasanya peserta didik selain harus mengetahui terkait dengan struktur Lewisnya terlebih dahulu, peserta didik juga harus mengetahui terkait dengan coloring atom. Jadi nanti akan ditampilkan coloring atom, bahwasanya setiap atom itu memiliki warna yang berbeda-beda. Jadi nanti untuk clay-nya atau atomnya itu akan diberikan warna sesuai dengan coloring atom pada gambar ini. Setelah itu, ini untuk literasinya bisa dilakukan oleh peserta didik di rumah juga terkait dengan modulnya yang sudah diberikan sama guru, dan juga bisa untuk menonton video pembuatan dari bentuk molekul, berbagai bentuk molekul. Kemudian lanjut pada mengumpulkan data. Jadi nanti peserta didik diberikan LKPD dan LKPD-nya itu berisi tentang berisikan berbagai soal rumus senyawa kimia. Kemudian nanti peserta didik diminta untuk menggambarkan struktur Lewisnya bagaimana, domainnya apa, jumlah PEI dan PEB-nya berapa, serta notasi dari phase pair-nya terlebih dahulu. Jadi peserta didik diharapkan untuk dapat menuliskan semuanya itu tadi, baru nanti peserta didik bisa untuk membuat bentuk molekul. Jadi harus dituliskan di dalam LKPD yang nanti akan diberikan oleh guru. Kemudian sebelum membuat bentuk molekul, maka peserta didik ini diminta untuk menuliskan alat dan bahannya. Kira-kira yang digunakan untuk pembuatan bentuk molekul itu apa? Alat dan bahan yang bisa digunakan di lingkungan sekitar kita untuk membuat bentuk molekul sesuai dengan yang sudah disediakan oleh guru. Jadi nanti anak-anak tinggal mengamati dan juga menuliskan alat bahan apa saja yang akan digunakan. Setelah itu, ini untuk memfasilitasi peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik. Kalau tadi untuk yang visual itu kan bisa membaca dari modulnya, kemudian yang visual audio juga bisa melihat dan mendengar dari video pembelajaran yang diberikan oleh guru. Sedangkan ini untuk anak-anak yang dominan di kinestetiknya atau untuk peserta didik yang lain juga diajarkan untuk membuat bentuk molekul secara 3 dimensi secara berkelompok yang tentunya disesuaikan dengan warna atomnya, ukuran atomnya, panjang dari ikatannya, jumlah ikatannya, serta sudut dari bentuk molekul tersebut. Kemudian lanjut ke fase 5-nya yaitu evaluasi pada langkah 4 NHT yaitu answering, yaitu menjawab. Di sini peserta didik Di sini guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil dari bentuk molekul yang sudah dibuat oleh peserta didik. Jadi mempresentasikan terkait dengan struktur Lewis, domain, jumlah PI, PEB, dan juga notasi phase pair-nya, serta mempresentasikan terkait dengan bentuk molekulnya. Nah, ini untuk presentasinya itu guru memanggil satu nomor
tertentu. Kemudian peserta didik dalam kelompok tersebut mengacungkan tangan dan mempresentasikan hasilnya. Jadi seperti yang dikemukakan oleh Bu Kokom tadi, pada tipe NHT ini kan fungsinya adalah selain untuk membatasi dominasi dari salah satu peserta didik, juga agar semua peserta didik itu aktif dalam satu kelasnya. Jadi pemanggilan nomornya ini secara acak nanti dipanggil oleh guru pada tiap-tiap poin materi yang harus dipresentasikan oleh peserta didik. Nah, setelah itu baru guru mempersilakan bagi peserta didik atau dalam kelompok lain yang mau menanggapi paparan atau presentasi yang disampaikan oleh peserta didik yang lainnya. Kemudian guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan akhirnya. Kemudian setelah itu ketika anak-anak sudah membuat kesimpulannya, guru memverifikasi pengetahuannya dan melakukan penjelasan lagi. Kemudian mengarahkan peserta didik untuk memberikan tanggapan ataupun pemahaman yang telah dipelajari. Kemudian pada kegiatan penutupnya yaitu di fase 6 memberikan penghargaan karena ini adalah model kooperatif. Jadi kenapa kok kami menggunakan model kooperatif? Saya tambahkan di sini bahwasanya untuk peserta didik itu kami berikan motivasi ekstrinsiknya yaitu melalui bentuk penghargaan untuk memotivasi peserta didik dalam belajar sehingga mungkin nantinya dia akan lebih semangat lagi dalam belajar materi bentuk molekul. Setelah membuat kesimpulan, kemudian guru ini memberikan penghargaan kepada kelompok super, kelompok sangat baik, dan juga kelompok yang baik berdasarkan pada tanda bintang yang berhasil dikumpulkan. Jadi tadi kan ada proses diskusi dan juga presentasi. Nah, anak-anak yang presentasi nanti akan diberikan bintang. Anak-anak yang memberikan pendapatnya atau sanggahannya atau sarannya maka nanti akan diberikan bintang. Berdasarkan banyaknya bintang tadi, maka guru menentukan penghargaan pada tiap-tiap kelompoknya. Setelah itu peserta didik melakukan post-test yang nanti diberikan oleh guru terkait dengan bentuk molekul. Kemudian selain pada post-test untuk asesmen formatifnya, peserta didik juga diberikan self-assessment atau penilaian diri sendiri, yaitu merefleksi dirinya bagaimana dia bisa menyelesaikan tiap-tiap materi dalam pembelajaran hari ini, pembelajaran tersebut. Kemudian setelah itu memberikan penugasan kepada peserta didik. Jadi untuk memfasilitasi kemampuan atau bakat masing-masing dari peserta didik ini penugasannya yaitu merangkum bentuk-bentuk molekul yang sudah dijelaskan tadi atau yang sudah dipelajari, tapi untuk produknya ini terserah pada kemampuan dari peserta didik, disesuaikan dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi boleh dalam bentuk infografis, boleh dalam bentuk rangkuman atau ditulis di buku tulis, ataupun boleh di dalam bentuk video. Setelah itu, guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya. Jadi setelah bentuk molekul, materinya adalah terkait dengan interaksi antar ion, atom, dan juga molekul. Kemudian mengkonfirmasi kembali apakah tugasnya itu sudah dipahami oleh peserta didik atau belum. Terus kalau misalnya peserta didiknya sudah paham terkait dengan tugas yang diberikan, maka guru dapat mengakhiri pembelajarannya, kemudian menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Jadi untuk pembelajaran ini juga dapat dilakukan secara online karena tadi kan menggunakan e-tukul atau media pembelajaran yang berbasis online, kemudian bahan-bahan yang digunakan juga bisa dilakukan peserta didik atau mempraktekkan secara sederhana di rumahnya masing-masing. Itu juga sangat memungkinkan untuk dilaksanakan secara online. Untuk perangkat asesmennya mungkin setelah ini akan dijelaskan oleh Bu Vira. Ini saya dan juga Bu Lia. Sebentar, saya akhiri dulu. Salam. Ini dah.
Baik, silakan untuk Bu Vira dan juga Bu Lia. Ini saya share screen kan, boleh dimulai. Yang projectnya ya enggak? Yang penilaian project. Ya, perkenalkan ini perkenalkan saya Yusri Lutfira dan juga nanti ada teman saya Mbak Lia yang akan menjelaskan bagian asesmennya. Mungkin yang lampiran pertama bisa dijelaskan sama Mbak Lia. Terus nanti gantian saya dan terusnya. Baik, terima kasih Bu Fira. Jadi ini, jadi kan sebelumnya kan tadi dijelaskan bahwa kami melakukan profiling dulu, dan ini adalah perangkat asesmen diagnostiknya yang kami lakukan untuk menentukan profiling peserta didik. Berdasarkan yang pertama itu adalah gaya belajarnya. Di sini berupa ini ya, berupa seperti angket atau kuesioner. Kemudian selain gaya belajar, kami juga melihat dari aspek Winda tolong di scroll Ya, iya. gaya belajar, kemudian aspek dari minat belajar peserta aspek motivasi belajar. Nah, di sini pertanyaannya berupa jawaban ya tidak, terdiri dari 10 pertanyaan. Kemudian selanjutnya minat belajar. Di sini minat belajar kimia ya yang kami gunakan. Di sini ada pilihan jawaban setoran. Kemudian dari aspek kognitif ini juga peserta didik disuruh jawab beberapa pertanyaan. Selain aspek logis, kami juga melihat dari aspek abstrak. Pertanyaannya ini berupa seperti tes psikologi gitu ya. Ini adalah profiling yang kami lakukan sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada aspek moral, didasarkan oleh perkembangan moral dari Piaget dan juga Goldberg. Nah, di sini adalah rubriknya. Kemudian selanjutnya lampiran kedua, selain melakukan tes diagnostik yang kami gunakan sebagai profiling, kami juga melakukan tes ini berupa pretest yang dilaksanakan sebelum pembelajaran menggunakan quizzes. Nah, di sini adalah pretestnya pada materi bentuk molekul. Terdapat 5 pertanyaan berupa pilihan ganda. Ini adalah kisi-kisinya, soal pretestnya. Kemudian setelah melakukan pembelajaran, kami juga melakukan post test menggunakan quizzes juga. Kemudian selanjutnya, di situ ada linknya juga. Kemudian yang ketiga, kami menggunakan penilaian performance assessment atau penilaian kinerja. Jadi di sini di sini adalah rubrik penilaian kinerjanya. Yang aspek pertama yang kami nilai itu adalah kegiatan persiapan, berupa menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat model bentuk molekul. Jadi tadi kan peserta didiknya disuruh membuat bentuk molekul dari clay. Di sini adalah rubriknya. Yang pertama adalah kegiatan persiapan, kemudian di sini alat bahannya berupa clay, tusuk sate, gunting, wadah, booster, dan penggaris. Di sini adalah kriterianya, skornya maksimalnya adalah 3. Kemudian ini adalah ke atas kemudian Ke atas lagi. Ini ya, Bu Lia. Habis kegiatan persiapan yang bukan yang penilaian kinerja. Yang pilihan kinerja. Ini ya. Ya, atasnya setelah kegiatan persiapan. Kemudian aspek yang kedua itu adalah keterampilan membuat bentuk molekul. Di sini adalah
yang kami nilai di sini adalah memilih bola clay sebagai atom pusat dan atom terikat sesuai dengan aturan coloring atomik. Tadi kan dijelaskan bahwa peserta didik juga sudah dijelaskan mengenai pewarnaan dari atom. Nanti kesesuaiannya bisa kami gunakan untuk penilaian ini ya. Ada skornya dari angka 1 sampai angka 3. Kemudian yang kedua aspeknya adalah menancapkan ikatan atom pada clay. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan membuat molekul dengan clay. Kemudian aspek yang terakhir yaitu adalah kegiatan akhir. Deskripsinya merapikan kembali alat dan bahan untuk membuat model bentuk molekul. Jadi itu juga kami gunakan sebagai rubrik penilaian kinerjanya. Untuk menghitung jumlah skornya, yaitu nilainya adalah skor yang diperoleh per skor maksimal dikali dengan 100. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kira. Silakan Kira. Ya, ini di lampiran keempat ada penilaian proyek. Di penilaian proyek ini, yang pertama, nanti ada mengamati bentuk molekulnya pada modelnya yaitu molimut yang disediakan. Kemudian nanti anak-anak mengidentifikasi jumlah domain elektronnya, PEI, PEB, kemudian besar sudutnya, nama bentuk molekulnya. Kemudian nanti anak-anak membuat model yang sudah diidentifikasi tadi dengan menggunakan clay. Kemudian nanti anak-anak juga mempresentasikan hasilnya. Setelah itu, nanti anak-anak membuat laporan proyek yang isinya adalah kegiatan pengamatan tadi dan juga pembuatannya seperti apa. Ini adalah lembar penilaian proyeknya, skornya dari 1 sampai 3. Aspek yang dinilai ada perencanaan, pelaksanaan pengamatannya, kemudian pelaksanaan proyeknya, kemudian ada presentasi hasilnya, dan juga ada pelaporan. Nah, di presentasi hasilnya itu ada penguasaan materi, bahasa, dan juga ada kerjasama antar kelompok. Kemudian ini adalah rubriknya, rubrik penilaian proyeknya. Di setiap skornya 1, 2, 3 tentu saja berbeda kriterianya. Kemudian di sini lampiran kelima ada lembar penilaian produk. Jadi ini adalah lembar penilaian produknya. Nanti anak-anak diberikan tugas seperti ini. Buatlah bentuk molekul dengan menggunakan clay. Kemudian ini adalah senyawanya. Nah, nanti anak-anak menggunakan clay, kemudian ada tusuk sate sebagai ikatannya. Peralatan yang dibutuhkan adalah bahan-bahan pembuatan clay dan juga tusuk sate. Langkah-langkahnya juga sudah disediakan. Kemudian ini adalah lembar penilaian produknya. Masing-masing senyawa itu ada skornya sendiri 1 sampai 4. Di mana 1 itu kurang sesuai sampai dengan skor 4 itu adalah sangat sesuai. Kriterianya sebagai berikut ini. Kemudian ada lampiran yang keenam, yaitu ada self-assessment atau penilaian diri. Jadi di sini ada 5 pertanyaan di dalam penilaian diri. Nanti anak-anak bisa checklist langsung dari 1 sampai dengan 4, di mana 1 itu adalah yang paling tidak sesuai, kemudian berurutan sampai dengan 4 itu adalah yang paling sesuai. Nah, contoh pertanyaannya yang pertama, di sini saya memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi jumlah domain, PEI, dan PEB. Jadi bentuk penilaian dirinya seperti itu. Kemudian skornya adalah jumlah nilai dibagi total nilainya. Total nilainya yaitu 5 kali 4, 20 dikali 100. Ya, ini adalah lampiran yang terakhir. Kemudian ada pertanyaan juga. Jenis pertanyaan yang digunakan itu adalah pertanyaan terbuka dari Mahanal. Dan ini adalah tabelnya. Nanti anak-anak bisa mengisi jawabannya di tabel yang sudah disediakan. Berikut sekian asesmen yang kami paparkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Fira atas presentasinya. Untuk yang terakhir yaitu presentasi terkait dengan lembar kerja peserta didik yang akan disampaikan oleh Bapak Nuris. Kepadanya kami persilahkan. Suaranya Pak Nuris.
Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Kak Naris. Oke, baik. Ini adalah tampilan dari lembar kerja peserta didik atau LKPD pada materi bentuk molekul. Nah, ini adalah tampilan awalnya meliputi judul materi, kelas, kelompok, dan anggota. Nanti ditulis di cover di LKPD ini. Sengaja dibuat sangat menarik LKPD ini agar siswa SMA itu tertarik untuk mengisi LKPD ini. Jadi dibuat berwarna dengan berbagai elemen kimia di dalamnya. Di bagian kedua dicantumkan tentang kompetensi dasar serta indikator pencapaian setiap kompetensi, sehingga nanti peserta didik bisa mengukur dirinya sudah sampai apa saja yang sudah dipahami melalui indikator pencapaian setiap kompetensi yang dicantumkan. Kemudian tujuan pembelajaran juga dicantumkan dalam LKPD ini yang terdiri dari 5 tujuan. Nantinya di LKPD ini ada 2 bagian, ada lembar kerja pertama dan lembar kerja kedua. Sebelum memasuki lembar kerja tersebut, terlebih dahulu dicantumkan juga materi singkat terkait bentuk molekul, di mana terdapat 2 teori pada bentuk molekul ini yang terdiri dari teori VSEPR dan teori domain elektron. Ini adalah tampilan materinya. Kemudian selain itu juga dicantumkan bagaimana sih cara menentukan bentuk molekul. Jadi ada sedikit panduan. Selain itu ada juga materi untuk memfasilitasi peserta didik yang memiliki gaya belajar visual dan audio visual dengan cara men-scan barcode yang tertera pada LKPD atau bisa mengisi di HP-nya sendiri link yang sudah dicantumkan. Kemudian pada LKPD ini disediakan juga tabel bentuk molekul agar peserta didik itu mudah untuk mengidentifikasi dari hasil analisis rumus kimia dan struktur medisnya, bisa mengetahui nanti bentuk molekulnya apa yang sesuai dan bagaimana sih gambar 3 dimensi dari bentuk molekul tersebut. Jadi disediakan tabel 13 bentuk molekul dari linear hingga bentuk yang bentuk V dan sebagainya. Selain itu, karena di sini nanti peserta didik akan diminta untuk membuat modeling bentuk molekul, yang mana setiap atom yang dimodelkan bentuk molekulnya tersebut harus dibedakan dengan atom yang lain atau mengikuti aturan CPK coloring. Di sini di mana litium punya warna ungu, kemudian oksigen punya warna merah, dan hidrogen punya warna putih. Nanti sebagai acuan data, peserta didik itu membuat bentuk molekul sesuai dengan CPK coloring yang telah ditetapkan. Di sini disediakan tabelnya. Setelah materi pendahuluan tersebut, nanti peserta didik bisa memasuki lembar kerja yang pertama. Di bagian yang pertama ini ada kegiatan belajar 1, yaitu ayo memahami. Bertujuan untuk menuntun peserta didik memahami terkait teori bentuk molekul ini. Ini dibuat sesuai dengan runtutan pada RPP yang telah dirancang tadi. Jadi pada bagian pertama, peserta didik itu diajak terlebih dahulu untuk memahami materinya. Di sini disediakan 2 contoh bentuk molekul, yaitu BF3 dan H2O. Nah, kemudian selain itu nanti peserta didik juga diminta untuk mencatat poin-poin penting terkait dengan bagaimana membuat bentuk molekul, bagaimana menentukan bentuk molekul melalui materi yang telah disajikan tadi dan juga melalui scan barcode. Di sini barcode ini adalah untuk mengarahkan peserta didik pada video demonstrasi bentuk molekul yang ada di YouTube. Konsep penting di sini yang perlu dicatat oleh peserta didik, diberikan pertanyaan pemantik agar peserta didik itu lebih terarah bagaimana menuliskan konsep-konsep penting yang perlu dipahami. Jadi yang pertama ada pertanyaan pemantik, apa saja yang dapat mempengaruhi bentuk molekul suatu senyawa. Kemudian apakah bentuk molekul senyawa yang berbeda itu selalu berbeda? Apakah dan kapan akan sama bentuk molekulnya? Setelah memahami konsep bentuk molekul, nanti di LKPD ini peserta didik akan diajak untuk berlatih bagaimana menentukan bentuk molekul. Jadi disediakan di sini 2 contoh. Yang pertama BF3 tadi seperti di kegiatan belajar pertama, dan juga H2O. Cuma di sini lebih lengkap, disertai dengan rumus kimia, konfigurasi elektron valensi, atom pusatnya apa, atom terikatnya apa,
jumlah pasangan elektron ikatannya apa, jumlah pasangan elektron bebasnya apa, kemudian bagaimana notasi VSEPR-nya, kemudian bagaimanakah bentuk molekul sesuai dengan teori VSEPR tersebut. Kemudian diajak untuk menggambarkan struktur Lewis dan bentuk molekulnya. Jadi di sini nanti peserta didik akan berlatih bagaimanakah cara menentukan bentuk molekul. Setiap kelompok itu nanti akan mendapatkan bentuk molekul yang berbeda, ada beberapa senyawa yang sama, tetapi tidak semuanya. Di sini dibagi menjadi 6 kelompok dengan asumsi setiap kelompok itu beranggotakan 4 sampai 5 anggota. Kemudian senyawa yang diberikan kepada setiap kelompok untuk dimodelkan bentuk molekulnya adalah 4 senyawa. Contohnya kelompok pertama ada CO2, NH3, PCl5, dan SF6. Dari tabel tersebut nanti peserta didik sesuai kelompoknya itu menuliskan rumus kimia dari senyawa yang telah diberikan, kemudian dituliskan atom pusatnya apa, atom terikatnya apa, struktur Lewisnya apa, PEI-nya apa, PEI-nya berapa, PEB-nya berapa, notasi VSEPR-nya seperti apa, kemudian digambarlah bentuk molekulnya. Setelah melalui kegiatan tersebut, nanti peserta didik bisa masuk ke lembar kerja kedua. Di lembar kerja kedua ini adalah mengajak peserta didik untuk ayo berkarya. Jadi setelah mereka memahami, berlatih menentukan bentuk molekul, mereka diajak untuk berkarya membuat bentuk molekul. Pertama, terlebih dahulu anak peserta didik diminta untuk menuliskan alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat modeling bentuk molekul tersebut, serta bahannya apa saja. Tapi di sini ditentukan bahwa modeling bentuk molekul ini akan menggunakan plasticine clay. Tapi nanti peserta didik itu menggunakan tepung terigu, lem dan juga pewarna sebagai untuk membedakan warna pada setiap atomnya. Kemudian diberikan kolom juga terkait bagaimana sih prosedur pembuatan bentuk molekul tersebut. Jadi peserta didik tidak disediakan secara langsung prosedurnya, tapi anak peserta didik membuat rancangan tersendiri proses pembuatan bentuk molekulnya berdasarkan pemahaman dari demonstrasi dan juga materi yang telah disediakan sebelumnya. Kemudian setelah peserta didik melewati kegiatan berkarya membuat bentuk molekul, nanti diminta untuk ayo membuat kesimpulan. Kesimpulan di sini diberikan juga arahan meliputi apa saja isi dari kesimpulannya. Di sini meliputi bentuk-bentuk molekul itu ada berapa jumlahnya, kemudian faktor-faktor yang menentukan bentuk molekul itu apa saja, dan kapan suatu senyawa yang berbeda akan memiliki bentuk molekul yang sama, dan kapan akan berbeda. Setelah kegiatan ayo menyimpulkan, sebagai tambahan bagi mereka yang ingin menambah pengetahuannya atau pemahamannya terkait bentuk molekul, maka disajikanlah latihan untuk menentukan bentuk molekul pada beberapa senyawa kimia. Di sini disajikan 5 rumus kimia suatu senyawa. Itu saja. Terima kasih Ibu Indah atas kesempatannya untuk mempresentasikan terkait LKPD ini. Ya, baik Pak Nuris, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk presentasi hari ini. Terima kasih untuk Bu Berta. Jadi mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami terkait dengan pembelajaran LKPD dan juga asesmen yang nantinya akan kami laksanakan. Mungkin itu saja, barangkali ada salah kata maupun tingkah laku dari kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.